go, 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 go. 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 Selanjung Rezeki Bangkalsel kini datang lagi. Halo Ibu. Halo, perasaan saya sangat kaget ketika pertama kali diberitahukan oleh petugas Bangkalsel bahwa saya mendapatkan sebuah mobil Honda Brio. Saya senang karena saya telah mendapatkan satu buah Honda Beat dari undian Selanjung Rezeki Bangkalsel 2015. Melalui dia Selanjung Rezeki ini, Bangkalsel benar-benar bisa membahagiakan para nasabahnya. Terima kasih Bangkalsel atas hadiahnya. Selanjung Rezeki Bangkalsel 2015 sangat menarik. Alhamdulillah, saya mendapatkan satu buah Grand Prize mobil Honda Almino CRV. Bersiaplah untuk menjadi pemenang selanjutnya.
Serunya semua nasabah di seluruh kabupaten kota berkesempatan meraih hadiah utama. 1 buah mobil Honda AR-V. Caranya, buruan buka dan tingkatkan terus saldo tabungan Simpeda dan Banua Anda. Pengundian dilaksanakan bulan Maret 2016. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Bank Kalsel untuk Banua yang lebih baik. Hadirin dan pemirsa, inilah program Talkshow Politik terheboh yang menampilkan para tokoh politik di tanah air. Dengan menjunjung tinggi sportivitas layaknya sebuah pertarungan tinju. Inilah talkshow paling spektakuler tahun ini, Ring Politik. Kini kita panggilkan pembawa acara Ring Politik, Rahma Alia. Selamat malam semuanya. Selamat malam pemirsa di rumah maupun penonton di studio. Kembali Ring Politik hadir pada malam hari ini dan kami jamin ini adalah edisi yang spesial karena hari ini adalah hari pemungutan suara pemilu legislatif 2009 dan Ring Politik kami siarkan secara langsung. Dan ring ini akan menjadi ring yang panas karena saat ini partai politik juga dalam suasana panas menunggu hasil quick count yang sudah hampir 100% walaupun ini adalah hasil sementara yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU. Dan saya ingin dengar dulu bagaimana pendukung di studio. Mereka adalah pendukung dari partai dan juga teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Di sini kita akan panggilkan nanti 4 peserta yang merupakan tokoh dari tiap-tiap partai yang merupakan tokoh pemenangan pemilu 2009 ini. Baiklah, sebelum kita mulai saya panggilkan 2 panelis Ring Politik. Kembali kita hadirkan ke atas Ring Politik Wakil Pemimpin Redaksi Pemberitaan Antv, Uni Zulfiani Lubis. Dan Pemimpin Redaksi Dipa.news.com, Karania Dharma Saputra. Bauni dan Bung Kara, malam ini menjadi malam yang panas karena kita akan kehadiran 4 tokoh pemenangan pemilu dari partai. Yang sudah kerja keras selama kampanye dan malam hari inilah nasibnya ditentukan. Baik, kita akan lihat bagaimana nasib mereka ya, Bung Kara ya dan Bauni. Ya, 2 panelis sudah saya panggilkan dan sekarang kita panggilkan 4 peserta Ring Politik.
Peserta pertama ring politik malam ini datang dari sebuah partai bernomor urut 8. Pria kelahiran tahun 1968 ini adalah tokoh di balik perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Kita panggilkan ke atas ring politik, Muhammad Razikun. Assalamualaikum, selamat malam. Peserta kedua ring politik malam ini adalah seorang pria kelahiran Jakarta 1971. Ia seorang kolumnis ternama dan kini ia adalah wakil ketua umum Partai Gerindra. Selain itu, ia juga ketua HKTI. Inilah Fadli Zon. Selamat malam. Peserta ketiga ring politik malam ini adalah Ketua DPP Partai Golkar bidang organisasi dan kaderisasi. Ia pernah menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ayah 6 anak ini sudah kenyang di dunia politik. Kita panggilkan Samsul Muari. Peserta keempat ring politik malam ini dikenal sebagai pendiri Partai Demokrat. Namanya mencuat setelah pernyataannya yang kontroversial soal prediksi atas suara Partai Golkar dalam pemilu kali ini, yakni hanya 2,5%. Ini dia Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok. Assalamualaikum. Selamat malam para peserta. Anda pasti semua capek, tapi saya melihat wajahnya cukup sumringah, terutama Bapak Mubarok pada malam hari ini. Ya, baiklah. Kita akan lihat bagaimana tanggapan mereka terhadap hasil quick count yang sudah hampir mencapai 100%. Tentu saja di ronde berikutnya, ring. Hadirin dan pemirsa, inilah ronde pertama ring politik. Let's get ready to rumble. Anda kembali di ring politik dan di sini sudah ada tokoh pemenangan pemilu 2009 dari PKS, dari Gerindra, dari Golkar dan juga dari Partai Demokrat. Sebelum saya minta tanggapan keempat peserta pada malam hari ini, kita lihat dulu bagaimana hasil quick count atau perhitungan sementara sampai saat ini. Yang pertama dari LSI terlebih dahulu. Ya, Demokrat masih di awal, kemudian diikuti PDIP, Golkar, dan juga PAN. Kemudian PKS, P3, PKB, Hanura, Gerindra, dan terakhir PKNU. Baik, yang berikutnya kita lihat dari LP3ES. Partai Demokrat diikuti dengan PDIP, Golkar, PAN, PKS tetap di urutan kelima, P3, PKB, Hanura, Gerindra, kemudian terakhir PKNU. Ya, hampir mirip dengan yang tadi. Terakhir dari Sirus. Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PAN, PKS, P3, PKB, Hanura, Gerindra, dan PKNU. Baik, hampir sama ya. Gerindra, Hanura. Ya. Sekarang saya minta tanggapan. Yang pertama dari Bung Razikun dari Partai Keadilan Sejahtera. Anda berada di urutan kelima. Keempat ya. Baik. Keempat, tanggapan Anda. Silakan Anda katakan 30 detik tanggapan Anda mengenai hasil survei quick count ini. Setelah ring bell berbunyi. Ya, ini quick count tentunya belum selesai. Ini indikasi perolehan partai-partai politik. Jadi memang kalau kita lihat suara PKS relatif menaik, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan pemilu 2004. Tetapi secara urutan PKS naik dari tadinya nomor 6 menjadi nomor 4. Saya pikir ini prestasi yang luar biasa. Jadi dan Anda kita cukup puas apresiasi. ya. Baik. Langsung akan ditanggapi oleh dua panelis kita. Ada waktu 2 menit untuk menanggapi jawaban dari Bung Razikun tadi tentang quick count. Silakan. Ya, kita mulai setelah ring bell berbunyi. Nggak mau tegang-tegang ya, santai loh, seharian udah tegang.
Jadi urutan naik, tetapi sebetulnya angkanya mirip-mirip nih Mas ya. Iya betul Moni. Itu dibilang sukses bukan gagal ya konsolidasinya ya. Karena ini kan urutannya naik karena kekurang suksesan partai-partai yang lain gitu. Gimana? Ya kita melihat hasil ini bagian dari usaha seluruh jajaran PKS dari mulai pimpinan sampai kadernya melalui berbagai upaya yang optimal dan kita anggap sudah maksimal. Itulah hasilnya. Jadi kita perlu syukuri sebagai partai Islam, PKS mensyukuri hasil ini. Tetapi kita juga melihat bahwa secara urutan PKS mendapatkan urutan yang meningkat dari 6 besar menjadi 4 besar. Tetapi ada hal lain menurut saya, kalau PKS 2004 itu lebih terfokus kepada perkotaan, maka sekarang ini distribusinya menjadi lebih merata. Jadi memang sedikit secara persentase naik, tapi secara distribusi itu di Jawa dan luar Jawa juga Jawa, sudah luar masuk Jawa, ke kota, pedesaan kota. itu relatif distribusinya lebih merata. Tapi kalau boleh saya potong sedikit Mas Rasikun, kalau kita lihat kan perolehan suara dari Partai Islam semua turun. Nah kenapa ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sementara perolehan PKS relatif stagnan? Ya begini, sebetulnya kita kan belum tahu, flow of voternya kan belum tahu nih ya. Perlu dikaji analisis lebih mendalam. Tapi saya melihat bahwa PKS banyak mendapatkan suara dari partai Islam. Tetapi di sisi lain juga ada suara-suara PKS yang mungkin lari ke partai lain. Tapi bukan ke partai Islam tentunya ya? Iya betul. Mungkin karena kampanye dari PKS juga sih ke tengah-tengah terus selama 3 minggu terakhir, akhirnya ke tengah beneran. Iya, itu kan pilihan strategi ya. Oke. Jadi apakah faktor bahwa kepala daerah yang diusung oleh PKS itu menang, itu juga ada linear dampaknya terhadap perolehan suara PKS di provinsi yang bersangkutan, katakanlah misalnya di Jawa Barat, kemudian sebenarnya Sumatera Utara tuh orang Golkar tuh cuma didukung oleh PKS tuh Pak Samsul Arief ini. Apakah linear? Ya tentunya ada ya di Jawa Barat. Perolehan suara PKS pada tahun 2009 ini meningkat dibandingkan tahun 2004. Tetapi sekali lagi memang peningkatannya tidak sesignifikan yang kita harapkan gitu. Atau stagnasi ini gambaran dari kekecewaan dari sejumlah kader yang melihat kurang tepat manuver PKS misalnya mengiklankan Pak Harto, kemudian warnanya menjadi kuning sekarang gitu. Menurut Anda bagaimana? Saya pikir tidak ya. Justru begini, analisis sementara kami ini, suara-suara PKS yang turun itu justru di basis-basis perkotaan. Yang kebetulan suara itu banyak lari ke Bung Radikun dari PKS. Yang kedua, saya berikan kesempatan untuk Bung Fadlizon. Anda partai yang cukup baru tapi sudah bisa masuk 10 besar. Tanggapan Anda 30 detik dimulai dari ring bell berbunyi. Ya, pertama bagi Partai Gerindra, hasil quick count ini belum tentu menggambarkan kenyataan. Ini kan hanya sampel 2000 dari lebih dari setengah juta TPS. Masih banyak saya kira suara-suara yang dihitung sekarang, bahkan besok pun dari data kami masih banyak yang masih dihitung. Jadi ini adalah satu hal yang belum merefleksikan satu kenyataan. Kami yakin Partai Gerindra akan lebih besar dari apa yang digambarkan oleh quick count malam ini. Dan itu juga laporan-laporan dari daerah-daerah seperti itu. Dan kami yakin juga bahwa partai ini bisa mengusung nanti satu koalisi perubahan. Baik, itulah tanggapan dari Gerindra ya. Sekarang saatnya kita berikan 2 menit tanggapan dari panelis. Dimulai dari ring bell berbunyi. Mungkin targetnya waktu itu kira-kira kalau Pak Prabowo sih di mana-mana saya ikuti kan memang nggak percaya sama lembaga survei manapun karena katanya itu dibayar. Tapi targetnya sebenarnya berapa? Sebetulnya kalau target, karena semuanya bilang 20% nih. Sebesar-besarnya. Kalau target harus sebesar-besarnya. Walaupun Partai Gerindra ini baru 1 tahun, tapi kami yakin masyarakat menginginkan adanya perubahan. Kemudian kalau masalah quick count itu, dilemanya adalah ya termasuk saya kira beredar banyak isu, termasuk ada quick count yang sebetulnya diduga dibiayai oleh satu kontestan partai politik. Itu bisa ada konflik of interest. Nah, konflik of interest ini tapi ini bukan hanya sekarang, waktu di pilkada juga kita tahu bahwa quick count ini
mensponsor dekat dengan harusnya calon dideklar, tertentu, kan? ya. Harusnya dideklar. Tapi hasilnya itu mendekati yang sebenarnya. Masalahnya adalah ketika memilih sampel bisa saja ada konflik of interest, misalnya hanya mengambil basis-basis tertentu, ya, yang bisa menguntungkan jumlah suara. Dan yang kedua, saya kira sebagai catatan dari pemilu ini, banyak sekali hak dari masyarakat yang hak konstitusionalnya tercabut, ya. Saya kira masalah-masalah DPT dan sebagainya ini adalah satu bagian dari satu skandal politik yang serius. Ya, dan ini belum selesai. Ini baru hari pertama. Kaitan dengan yang tadi Anda bilang skandal politik kaitannya dengan DPT, apa langkah Gerindra? Kita sedang melakukan inventarisasi dan juga kalau terjadi satu sistematik kecurangan gitu, kecurangan yang sistematis dimulai dari situ. Saya kira ini bisa menjadi satu penodaan terhadap demokrasi kita. Bayangkan di depan rumah saya aja ada lebih dari 100 orang tidak terdata. Jadi ini adalah satu kira-kira menurut dugaan Anda secara nasional yang quote-unquote tidak benar itu berapa persen? Artinya mungkin cukup nggak? Jutaan. Kalau kita lihat hampir di setiap TPS banyak sekali masyarakat yang tidak terakomodasi. Apakah Anda mengarahkan ini menjadi sebuah manuver politik dari sebuah partai atau sebetulnya ini semata-mata ketidakcakapan dari KPU? Yang mana menurut Anda? Saya kira bukan KPU. Yang paling bertanggung jawab di dalam pemilihan umum ini adalah pemerintah. Karena data itu datangnya dari pemerintah. Ya. Dan saya kira pemerintah lah. Artinya apakah Partai Demokrat Anda tuduh berada di balik ketidaksempurnaan DPT ini? Saya tidak mengatakan demikian. Tapi tentu yang paling diuntungkan adalah partai pemerintah atau mereka yang berkuasa, yang mempunyai akses terhadap berkuasanya sama Golkar menurut Kwikon malah turun tuh suaranya. Ya, itu nanti pemerintah kita juga. Golkar, ya. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana sekarang ini ada satu kualitas pemilu yang menurun, ya, dibanding dengan pemilu sebelumnya mungkin. Kalau saya boleh dorong lebih lanjut, kalau tadi Anda bilang skandal politik di belakangnya ada pemerintah, apakah Anda akan mengarah bahwa Anda akan minta pemilu diulang? Baik, waktunya habis. Dua peserta sudah memberikan tanggapan dan sudah juga ditanggapi oleh dua panelis. Masih ada dua lagi. Apakah Golkar dan Gerindra, maksud saya tadi Demokrat akan menanggapi apa yang menjadi tuduhan Gerindra? Kita saksikan di ronde berikutnya. Ring Politik. Hadirin dan pemirsa, inilah ronde kedua, Ring Politik. Kembali di Ring Politik, tadi kita sudah dengarkan tanggapan dari dua partai, yakni PKS dan juga Gerindra, dan bagaimana tanggapan Golkar serta Partai Demokrat. Sebelum saya minta tanggapan Anda, mari kita lihat lagi terakhir bagaimana hasil quick count. Pertama dari LSI dulu, kita cek. Tetap Demokrat memimpin, diikuti PDIP dan Golkar. Baik, selanjutnya LP3S. Hasil yang sama. Dan agak beda dikit, Golkar lebih tinggi. Ya. Ini Golkar juga lebih tinggi sedikit. Ya, perbedaannya di Golkar tadi ada yang lebih tinggi persennya dan ada yang lebih rendah, ya. Baik, langsung saja saya minta tanggapan Bung Syamsul Mu'arif untuk hasil penghitungan sementara tadi. 30 detik dimulai dari ring bell berbunyi. Partai Golkar menghormati apa yang telah dimunculkan ke publik merupakan hasil quick count. Karena itu adalah sebuah upaya daripada proses keterbukaan dalam sistem demokrasi kita. Tetapi tadi teman-teman juga mengatakan bahwa ini bukanlah hasil final. Bahkan dari quick count ini posisi Golkar bisa nomor 2, bisa nomor 3. Posisinya pun belum jelas. Tentu kita akan tunggu hasil yang sebenarnya. Namun Partai Golkar habis, sayang sekali. Namun yang tadi mau dilanjutkan sedikit lagi, silakan, saya berikan waktu. Namun demikian Partai Golkar merasakan bahwa ada 15 partai politik yang cenderung untuk mengambil suara Partai Golkar. Ketika posisinya menjadi posisi nomor 2 dan nomor 3, itu sudah merupakan sebuah hal yang patut kami syukuri. Baik. Dari perjalanan demokrasi kita. Baik, terima kasih Bung Syamsul Mu'arif. Langsung ditanggapi dua panelis.
Waktunya 2 menit, dimulai dari ring bell berbunyi. Bisa nomor 2, bisa nomor 3, tapi tidak lagi menjadi nomor 1 seperti pemilu yang lalu, Pak. Dan penurunannya saya kira sangat besar, hampir 30% lebih, dari 22% menjadi sekitar 14-15%. Apa yang salah dengan Partai Golkar, Pak? Tadi saya katakan, ada 15 partai politik yang berpotensi untuk mengambil suara dari Partai Golkar. Dan kami menghormati itu sebuah mekanisme demokrasi dari sistem demokrasi yang telah kita sepakati bersama di era reformasi ini. Nah, kenapa bisa sampai diambil, Pak? Ya, berarti ada ketidakpuasan terhadap struktur atau katakanlah tatanan politik yang ada sekarang. Yang ada di Golkar. Termasuk di Golkar dan kesemuanya. Jadi ketidakpuasan itu melahirkan orang berkeinginan untuk membentuk sendiri. Bahkan Demokrat pun juga ada yang membentuk partai sendiri seperti itu. Apa faktornya yang paling membuat ketidakpuasan itu sehingga mereka mau beralih ke lain hati? Ya, yang pertama kita liberal, sangat liberal. Satu individu saja merasa kecewa, dia bisa membentuk partai politik sendiri dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu memang perlu ke depan itu partai politik tidak sebebas seperti sekarang. Masyarakat dalam tanda petik akan bingung kalau sampai 48 partai politik. Bagaimana caranya, itu yang perlu kita rembukan bersama ini. Apakah untuk nanti penataan kembali. Apakah kepemimpinan memegang kontribusi signifikan yang membuat suara Golkar menurun dan membuat ketidakpuasan? Karena Golkar ini terlalu banyak. Baik di legislatif pada tahun 2004 pemenang pertama, yang keduanya juga di eksekutif, dia juga banyak. Dan ketika era dilakukan dengan transparansi yang luar biasa, maka tindakan-tindakan KKN dari rekan-rekan yang tidak mampu menahan diri, korupsi, kolusi dan nepotisme itu memperburuk citra partai. Jadi maksudnya beberapa kasus yang menyangkut aliran dana BI ke kader Golkar itu kira-kira menjadi salah satu penyebab signifikan. Di daerah juga banyak yang mengalami yang sama. Ini menimpa ke Partai Golkar secara khusus. Jadi kampanye Golkar, iklan Golkar yang kemudian mengatakan bahwa Golkar ikut serta dalam beberapa program sukses untuk rakyat selama pemerintahan ini ternyata tidak efektif ya? Ya, kita membackup pemerintahan sepenuhnya, tetapi backup kita kepada pemerintahan diperoleh oleh Partai Demokrat dan kita hormati itu. Apakah itu tidak berarti strategi kampanyenya, iklannya salah, Bang Samsul? Tidak berarti seperti itu, karena ingin kami juga katakan bahwa dalam proses perjalanan partai politik ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi daripada proses perjalanannya ke depan. Tadi kami katakan banyaknya partai politik yang lahir baru, kemudian masih adanya tindakan-tindakan KKN di dalam internal partai. Atau barangkali waktunya habis, sayang sekali. Ya, tinggal satu lagi peserta kita, Bung Ahmad Mubarok dari Partai Demokrat. Anda selalu memimpin dalam quick count ini. Bagaimana tanggapannya? 30 detik saya berikan setelah ring bell berbunyi. Ya, melihat hasil quick count seperti itu, apa boleh buat, saya terpaksa harus menerima dengan senang hati. Terpaksa menerima dengan senang hati. Saya merasa bahwa kemenangan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang disertai keinginan luhur para petinggi partai ini. Bukan prestasi begitu? Ya, prestasi. Keinginan luhur adalah sebuah prestasi juga. Baik. Segitu saja tanggapannya. Cukup. Baik. Apa faktornya yang membuat menurut evaluasi Demokrat membuat suara Demokrat meningkat hampir 2,5 kali lipat? Sudah barang itu usaha. Kita melakukan kaderisasi yang terbesar dan terlama dalam partai. Satu angkatan setengah bulan dan seluruh Indonesia yang di puncak. Setelah itu ternyata luar biasa. Yang kedua, KTA 2004 Demokrat punya KTA 10 juta, pemiliknya 8. KTA itu kartu tanda anggota ya? Ya, anggota. Sekarang KTA itu 25 juta. Jadi kalau dapat angka segitu yang memang itu logis. Lalu bagaimana dengan apakah salah satunya termasuk tuduhan dari Bung Fadli bahwa Partai Demokrat memainkan daftar pemilih tetap? Ya. Mengarah ke sana kira-kira. Kalau itu dikatakan zaman Pak Harto itu ada nalarnya. Karena seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke bawah itu satu partai. Kalau sekarang nggak ada nalarnya. Karena pemilu yang menyelenggarakan KPU yang milih DPR. Kemudian sampai ke bawah
bupatinya, wali kotanya, gubernurnya berbeda-beda partai. Jadi sangat tidak mungkin kalau rekayasa itu dilakukan karena pasti ketahuan. Jadi kalau ada tuduhan itu ke pemerintah, menurut saya tidak ada nalarnya. Tadi yang tidak terdengar dari statementnya Bung Rasikun di akhir bahwa ada pengakuan bahwa sebagian suara PKS ada juga yang lari ke Demokrat. Kalau analisa dari Demokrat sendiri dapat suara segitu banyaknya itu dari mana itu? Dari Golkar? Iya. Dari kita dari garis tengah, di wilayah tengah sesungguhnya. Ya. Saya sendiri dulu dengan Pak Hidayat Nur Wahid pernah ada semacam perjanjian gitu ya. Pak Hidayat, you berdakwah di wilayah putih, saya berdakwah di wilayah abu-abu, ya, wilayah biru. Jadi kami mengambil dari daerah tengah. Tapi fenomena sekarang dari PKB itu banyak sekali yang mendukung Demokrat, terutama Jawa Timur, ya. Daripada milih Caimin lebih baik milih Demokrat saja. Katanya begitu. Itu faktor SBY, faktor SBY. Oh, sudah barang tentu. Kami nggak malu-malu mengatakan bahwa faktor SBY sangat besar, ya. Oleh karena itu dalam kampanye Demokrat gambar SBY selalu ada pada semua caleg itu ada. Mana yang lebih signifikan, Pak? Mana yang lebih signifikan dari kemenangan ini? Apakah faktor SBY yang lebih signifikan atau faktor kinerja Partai Demokrat yang membuat kemenangan ini begitu mendasar? Saya kira dua-duanya. Ya, karena yang menampilkan Pak SBY FUM itu juga kinerja kita. Ya. Seluruh kader itu membawa nama SBY, kaosnya semua namanya SBY. Sampai anak kecil pun ditanya, anak bayi mau milih siapa? SBY. Katanya Baik, cukup ya, sudah habis waktunya. 4 peserta sudah menyikapi bagaimana hasil quick count. Dan meskipun mereka capek, saya masih akan mengajak mereka bertarung di ring panas ini. Jadi saksikan ronde berikutnya, Ring Politik. Hadirin dan pemirsa, inilah ronde ketiga Ring Politik. Anda kembali di Ring Politik edisi spesial Hari Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2009. Dan Hari Pemungutan Suara ini juga mengundang respons dari masyarakat, termasuk yang kami ambil dari Viva Forum, vivanews.com. Ada 2 komentar yang masuk ke sini, diantaranya yaitu dari Ikan Tenggiri, ini adalah nickname ya. Dia mengatakan seperti ini, menurut hasil quick count, Demokrat yang menang. Kayaknya SBY lagi jadi presiden. Pengalaman dulu hasil quick count tidak jauh sama dari hasil KPU resmi. Ya, itu adalah dari Ikan Tenggiri. Dan yang berikutnya dari Begeng. Menurut saya, terlepas dari benar atau tidaknya hasil perhitungan quick count, yang terpenting adalah pemilu legislatif kali ini berjalan damai dan lancar. Memang sih ada sedikit rusuh di Papua, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi penilaian terhadap pemilu. Ya, itu adalah komentar warga yang masuk ke Viva Forum, vivanews.com. Saya sekarang akan ajak Anda berempat untuk menanggapi respons dari masyarakat mengenai pemilu legislatif 2009 ini. Siapa aja yang duluan? Silakan. Silakan Bung Fadli. Mungkin saya kira yang perlu kita evaluasi adalah kenapa begitu banyak masyarakat ya yang mempunyai hak pilih tetapi tidak bisa memilih. Kemudian yang kedua adalah masalah DPT. Ini adalah satu masalah yang sejak sebulan 2 bulan belakangan selalu kita angkat, tetapi tidak ada respon untuk memperbaikinya. Karena memilih itu adalah hak konstitusi dari setiap warga negara. Dan banyak juga dari sejumlah partai, saya kira bukan hanya dari Partai Gerindra, yang anggota-anggotanya tidak mempunyai akses untuk memilih. Ya. Oke, Bung Fadli, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi yang terpotong. Apakah tadi Anda menyebut ini skandal politik dan lain sebagainya? Apakah Gerindra akan terus mengarahkan ini kepada upaya untuk melakukan katakanlah pengulangan pemilu atau bagaimana? Kita yang pertama tentu akan melakukan inventarisasi dari begitu banyak kasus ya. Karena memang pemilu ini kan harusnya jujur, adil, demokratis ya. Dan tidak dinodai oleh hal-hal yang seperti ini, apalagi kecurangan yang sistematis.
Yang ini tentu akan membahayakan bagi proses demokrasi kita ke depan. Seberapa signifikan, saya ingin tanya ke Bang Samsul atau ke Mas Rasikun, karena saya yakin Partai Demokrat nggak setuju. Tapi seberapa signifikan kecurangan sistematis yang terjadi kalau memang Anda berdua sepakat dengan statement dari Fadli? Bang Samsul? Sepakat sepenuhnya sih tidak. Tetapi bahwa ada hal yang tidak semestinya terjadi. Kalau sampai fakta di lapangannya nanti di atas 40% dari rakyat yang punya hak pilih tidak memilih. Apakah karena tidak termasuk dalam daftar pemilih, apakah dia salah dan sebagainya, itu berarti satu di antara syarat tiga syarat sukses pemilihan umum itu kurang mendapat meskipun tempat puluhan yang lain. tahun di Amerika yang tidak memilih 40% masih oke gitu itu ya? Berbeda, karena di sini ada faktor administratif dan ada faktor dalam tanda petik yang belum terjawab. Kenapa ini terjadi? Kalau dari hasil monitoring Golkar, Pak, apakah ini kecurangan atau ini ketidakcakapan penyelenggara pemilu? Ada hal yang aneh, kalau dalam konteks ini ya, DPT. Yang aneh itu adalah pada saat DPT sementara ada, tetapi pada saat DPT yang lengkapnya itu bisa hilang sekian banyak. Jadi di mana miss-nya itu yang memang perlu kita teliti dengan baik untuk pemilu ke depan. Tetapi apapun, ini adalah sebuah fenomena politik yang telah terjadi sekarang, yang mau tidak mau inilah proses perjalanan bangsa kita. Kalau Fadli tadi kan mengarah kepada pemerintah, tapi kalau Golkar mengarah kepada siapa nih? Semua aspek yang barangkali KPU ada unsurnya, pemerintah juga harus akui bahwa dia juga ada unsur kelemahannya. Karena pertama kali melakukan NIK, nomor induk kependudukan itu disusun di Departemen Dalam Negeri. Oke, PKS mungkin? Iya, memang untuk tahun 2009 ini 4 menit habis. Sampai 1 menit. Tapi ada satu yang belum menanggapi ya. Tadi Bung Razikun juga belum selesai. Ya. Baik, saya berikan waktu lagi sebentar. Ya, jadi memang kekacauan DPT ini ada di mana-mana. Jadi tidak hanya di beberapa kota sebagaimana di media massa, bantuan kami di PKS itu ada di mana-mana. Jadi memang ini ada dua hal. Memang pertama karena ketidakcakapan penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah, juga karena beberapa hal karena memang ini kesengajaan secara sistematik. Tetapi pelakunya adalah pihak-pihak yang menguasai pemerintahan lokal, dalam ini kabupaten atau kota. Karena akses yang paling kuat dalam pendataan DPT adalah pemerintahan kabupaten dan kota. Baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah mereka masih bisa melalui pertanyaan dua panelis saya di Ring Politik pada malam hari ini? Saksikan terus ronde berikutnya. Ring Hadirin dan pemirsa, inilah ronde keempat Ring Politik. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ring Politik. Tadi kita sudah dengarkan 3 peserta mengomentari soal quick count pada malam hari ini yang bisa dibilang sudah hampir final. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi ketidakpiawaian KPU dalam menyelenggarakan pemilu, tapi ada juga yang mencurigai ada kecurangan. Nah, saya ingin pendapat dari Bung Mubarok dari Partai Demokrat. Ya. Di dunia tidak pernah ada pemilu yang bisa memuaskan semua pihak. Jadi kalau ada yang masih kecewa itu wajar-wajar saja. Karena memang namanya kerja untuk orang banyak dan wilayah yang sangat luas. Yang penting tidak sampai pada ambang batas, tadi seperti dikatakan oleh Pak Muarif tadi itu. Ambang batas apa yang tidak memilih 40%? Katakanlah umpamanya ternyata yang milih itu hanya 25% umpamanya itu ya. Atau terbukti ada skenario yang begitu rupa. Tetapi dari nalar itu nggak mungkin ada skenario buruk seperti itu karena pemerintahnya sekarang kan beragam. Tadi katanya kecurangan itu kalau dari sudut dugaan kecurangan dari sudut pemerintah bisa terjadi di level daerah, kabupaten, kota sebagaimana dikatakan oleh Bung Razikun. Anda setuju nggak? Apalagi wali kotanya berbeda partai, gubernur berbeda partai, Demokrat malah sedikit sekali gubernur dan wali kotanya. Yang banyak dari partai-partai yang lain. Ini yang saya dengar argumentasi dari Demokrat. Jadi kalau soal DPT katanya aneh kalau yang dicurigain
adalah Demokrat atau pemerintah, karena justru kepala-kepala daerah banyak dikuasai oleh PDIP dan Golkar nih. Bang Samsul mungkin? Di sini ada dua faktor yang berpengaruh besar, yaitu adalah yang menyusun pertama NIK, yang menyusun kedua DPT, dari daftar pemilih sementara ke daftar pemilih tetap. Itu tidak ditentukan oleh gubernur, bupati, wali kota, tetapi oleh aparat. Memang peluang itu ada saja kemungkinan terjadi, tapi kalau kita memperdebatkan itu memang tidak habis-habisnya. Ini adalah fakta politik yang terjadi, yang menurut saya kita harus susun administrasi pemerintahan lebih baik ke depan, administrasi kependudukan lebih baik ke depan. Nanti cukup KTP saja untuk memilih, nggak perlu lagi ada. Bung Karno, silakan. Artinya apakah Pak Samsul melihat bahwa kekacauan DPT ini berdampak pada turunnya suara Golkar, atau ini sebetulnya fenomena yang tidak berdampak pada tingkat kepuasan publik terhadap hasil? Itu yang menjadi persoalan. Kalau sampai di bawah 50% yang memilih itu berarti ketidakpercayaan publik besar sekali. Jadi itu yang in general, itu harus kita hindari. Kalau Bung Fadli, apakah itu mengakibatkan perolehan suara Gerindra berakibat? Kan sekarang 4,5% nih. Kalau dari beberapa laporan sementara, itu seperti saya sampaikan tadi, memang ada di sejumlah daerah, tentu nanti kita akan inventarisasi secara keseluruhan, itu mereka yang mempunyai kartu tanda anggota Gerindra, itu kan kami sekarang ini mempunyai 13 juta. Itu ada yang memang tidak mendapatkan surat undangan dan sebagainya. Di Tidak satu ada kabupaten upaya proaktif sebelumnya, Sudah. karena kan Pak Prabowo udah ngomong dari 2 minggu sebelumnya gitu. Sudah berkali-kali, dan bahkan tetapi tidak ada satu respon yang memuaskan ya. Jadi saya kira ini adalah satu hal yang bisa mencederai, karena satu orang saja hak konstitusinya itu dirusak oleh satu sistem. Itu Harusnya menurut saya berapa bisa. kalau menurut Anda tidak ada dugaan kecurangan? Harusnya menurut Gerindra dapat berapa? Menurut Golkar dapat berapa? Kita tidak PKS berbicara dapat masalah berapa? angka, Ya. tetapi kemenangan apapun yang didasarkan atas ketidakjujuran dan ketidakadilan itu adalah kemenangan yang palsu, ya. Dan itu akan menimbulkan satu pemerintahan yang palsu, yang manipulatif, yang bisa menimbulkan juga banyak siluman-siluman nantinya di situ. Karena banyak diduga di dalam DPT itu banyak DPT pemilih-pemilih yang siluman. Karena Nah, ini Anda yang tidak mengatakan diselesaikan. kemenangan, saya langsung lempar ke yang menang nih. Ya. Tanggapannya Tapi gimana? saya sendiri, anak saya satu juga tidak dapat panggilan. Ketika datang ke itu namanya nggak ada satu. Padahal pilkada kemarin besok. Anak Silbaningrum juga sama, satu keluarganya tidak bisa. Jadi itu bukan monopolinya. Jadi maksudnya Pak Mubarok harusnya 25%, bukan 20% gitu Pak? Enggak, bahwa kesalahan itu lebih pada soal teknis-teknis. Apalagi ada DPT yang nama kembar 20 urutan. Jadi itu pasti kesalahan yang tidak sempat diverifikasi. Kalau gitu, oleh kalau KPU. saya tanya nih, kalau ternyata Partai Demokrat mengalami hal tersebut, kalau yang lainnya tiba-tiba ingin menggugat keabsahan dari DPT, apakah Partai Demokrat ikut juga atau enggak? Itu Nih? terserah kepada sistem. Pada sistem. Kalau saya sih udah terima aja lah apa adanya. PKS silakan. Waktunya habis, 4 menit ya. Tadi PKS tidak mendapat kesempatan untuk menanggapi yang di ronde ini. Tapi masih ada ronde terakhir, Habis ini jangan PKS khawatir. duluan. Ya, kita tunggu bagaimana mereka berlaga di ring politik malam hari ini. Di ronde berikutnya, ring. Hadirin dan pemirsa, inilah ronde kelima Ring Politik. Inilah ronde terakhir ring politik dan kita akan lihat kembali bagaimana quick count sampai detik ini. Di layar ini akan memperlihatkan quick count dari 3 lembaga. Yang pertama kita lihat dulu LSI. Siapa tuh yang ngomong bukan salah Yusuf Kala? Ya, LSI ini menunjukkan Partai Demokrat mendapat 20,41% suara, PDIP 14,58% suara, Golkar 13,98%. Diikuti PAN, PKS 7,76 di urutan keempat ya. Kemudian Gerindra 4,59%. Baik, berikutnya LP3S kita lihat 19,6% untuk Partai Demokrat. Golkar 14,9%, kali ini mengungguli Partai Demokrasi Indonesia, PDIP
Perjuangan. Ya, dan PKS 7,7. Dengan tadi 7,6. Ya, hanya beda sedikit dengan tadi 7,6 dan sekarang Gerindra di 4,5%. Baik. Yang terakhir kita lihat Sirus. 20,76% suara untuk Partai Demokrat, 14,35% untuk Golkar, PKS di 7,49 dan Gerindra 4,29%. Ya, itulah quick count terakhir hingga detik ini. Langsung saya berikan kesempatan untuk Bung Razikun. Saya mau nanya, kalau menurut surveinya PKS itu berapa quick count-nya? Saya belum update ya, karena sampai malam tadi saya kesini masih terus berjalan quick count-nya. Tapi kira-kira berapa? Ya kira-kira sih nggak terlalu jauh dari hasil tadi. Artinya Anda termasuk yang kira-kira menerima bahwa PKS akan mendapatkan 7,7% itu ya? Jadi validitas sebuah survei itu kan ketika banyak lembaga survei menyatakan angka yang sama, itu valid. Ya, termasuk tidak akan ikut menggugat soal kecurangan, dugaan kecurangan. Apakah demikian juga sikap PKS? Begini, tadi memang DPT ini juga berpengaruh terhadap perolehan PKS, karena di beberapa basis PKS rupanya juga terjadi kekhawatiran DPT. Tapi sebetulnya ini kesalahan kita semua ya, kesalahan pemerintah, kesalahan DPR, kesalahan penyelenggara pemilu. DPR kenapa ikut salah? Karena dia yang dulu membuat undang-undang. Di dalam setiap pilkada itu juga hampir selalu terjadi kekhawatiran DPT, tetapi rupanya tidak tercover oleh perangkat undang-undang yang dibuat oleh DPR. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua bahwa ke depan memang harus dibenahi secara lebih serius tentang DPT PKS ini. kelihatan legowo, senang. Apa karena memang udah dapat tanda-tanda dari pihak pemenang akan diajak koalisi? Soalnya sekarang kan banyak spanduk, SBY presidenku, PKS partaiku. Oh gitu ya. Saya pikir masalah koalisi, ya tentunya PKS akan melihat hasil akhir dari pemilu legislatif dan PKS akan mengadakan sidang Majelis Syuro untuk menentukan dengan siapa nanti PKS akan berkoalisi. Golkar mungkin Bang Samsul, apa yang akan dilakukan Golkar melihat hasil seperti ini? Kalau PKS tadi udah bilang udah kira-kira 7,7 lah kira-kira. Ya, yang pertama ini quick count. Jadi belum merupakan hasil final dari KPU. Kita akan terima apapun. Meskipun konsisten di semua quick count. Ya, itu tidak konsisten karena Golkar di satu survei nomor 2, di survei yang lain nomor 3. Cuma beda 0,1. Tidak sama. Jadi ada perebutan posisi nomor 2 dan 3. Itu pun belum tentu karena pemilu yang kita rebut adalah kursi. Kursi di Jawa yang mendapat besar suara yang itu tidak sama dengan kursi di luar Jawa. Ya, Pak Samsul, koalisi tentu menarik karena pasti akan mengarah ke pemilu presiden, Pak ya. Golkar ini kira-kira bagaimana, Pak? Apakah Pak Yusuf Kala akan tetap mencalonkan diri sebagai calon presiden atau kembali ke rumah semula begitu, kembali berduet dengan Pak SBY atau bagaimana? Satu hal yang pasti adalah kalau Golkar nomor 1, maka Golkar wajib hukumnya untuk mengusung calon presiden sendiri. Dari Golkar. Tetapi bila mana ini tidak tercapai, Golkar berada pada posisi nomor 2 atau nomor 3, Golkar mengutamakan kepentingan nasional. Perhitungannya adalah dengan mana kepentingan nasional itu akan lebih terakomodasi untuk kepentingan nasional dan kepentingan partai tentunya yang juga penting kan koalisinya. Tidak, kalau kita kepentingan partai, itu bisa saja kita berpikir bergabung nomor 2 dan nomor 3 untuk mengalahkan nomor 1. Golkar itu dan dari PDIP, kepentingan kita sendiri dan membangun sentimen untuk itu barangkali lebih mudah. Tapi Golkar tidak akan menarik kesimpulan seperti ini sebelum kita karena melihat masih kepentingan ada yang lebih hati luas. ke Pak SBY mungkin? Masih ada kemungkinan untuk itu, tapi terserah kepada si pemenangnya. Kalau beliau yang menang, tapi kalau kita yang menang kan sudah lain lagi itu. Nah, pertanyaan untuk Pak Mubarok. Kalau katakanlah hasil quick count ini betul dan kemudian Golkar antara nomor 2 dan nomor 3, sekarang Pak Yusuf Kala sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, tapi apakah Demokrat akan kembali menerima Pak JK sebagai calon wakil presiden? Politik itu kan seni. Dalam politik itu cerai dan rujuk itu satu hal yang biasa. Ya. Dan Golkar kan kita anggap bagus cerai, bagus rujuk Pak kalau dalam koalisi ini. Ya, itu tergantung kepentingan nasional. Dan kita kan Demokrat ngakuin ke Golkar itu saudara tua karena usianya lebih tua, pengalamannya banyak, SDM-nya banyak. Pastilah ibarat petinju, seandainya betul menang, yang menang itu selalu merangkul yang kalah.
Ya. Tetapi jangan lupa keberhasilan demokrasi bukan ditentukan oleh yang menang, ditentukan oleh yang kalah. Itu yang kalah menerima kekalahannya atau tidak. Tapi kemarin Pak, soal cerai ini, masalah cerai ini berawal dari statement Bapak loh yang 2,5% itu. 2,5% itu kan tarik zakat. Sayang sekali Bung Mubarok. Waktunya habis. Dan itulah ronde terakhir kita di Ring Politik malam hari ini. Kita tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah karena Anda silakan untuk menentukan siapa pemenangnya di hati Anda. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk 4 peserta yang sudah berani tampil di Ring Politik kita pada malam hari ini. Juga 2 panelis dan seluruh pendukung peserta serta mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih untuk turut memeriahkan Ring Politik. Saya Rahmali dan jangan lupa saksikan Ring Politik pekan depan yang tentunya menghadirkan narasumber peserta yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Kini datang lagi. Wow, makin banyak hadiahnya, makin besar kesempatannya. Wow.